dari Nabi SAW dari belakang nutupin matanya Anas bin Malik. Itu Rasulullah yang itu ngelakuin. Rasulullah. Berarti Gitu. kalau kita bercanda sama temen, tebak nih siapa nih gitu. Itu sunnah berarti Itu bercanda. ada ceritanya tuh emang. Nabi SAW sama Anas Berarti bin kalau Malik. kita bercanda sama temen, nggak perlu kekerasan dalam mendidik. Itu dia. Dan memang kekerasan itu kalau seandainya diperlukan maka itu bukanlah asas. Bukanlah landasan. Itu hanya diperlukan kalau seandainya diperlukan. Sebenarnya sih banyak cara-cara selain dari kekerasan. Wah, Bahkan yang nggak pernah dikomentarin jadinya kayak gini. Jadi kayak gini, masya Allah. Jadi berpikir. Luar biasa. Dan ini Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ashab ajib? Mudah-mudahan teman-teman di rumah kita doain Habib. Amin. Kita doain hari ini semoga teman-teman di rumah, teman-teman yang nonton semuanya lebaran bisa beli mobil. Amin. Ya Allah, amin. Oke, enggak mustahil kan Habib? Oh, amin ya Rabb. Oke, masih kembali lagi bersama saya Fajar dan Ahmad Mujtaba, dan kita masih dalam program acara Obrolan Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin Habib. Kita kemarin juga udah bahas di episode 1. Nah, terus untuk di cerita yang di episode kedua ini, di serial Ramadan ini, kira-kira Habib mau ceritain siapa ini? Oke. Sekarang kita masih dalam biografi motivasi. Masya Allah. Kemarin kita bahas masalah sahabat, Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah. Masih dalam lingkaran sahabat. Sekarang kita akan bahas seorang sahabat, sosok yang tenar. Lebih tenar dan terkenal dari yang kemarin tuh. Yang mana beliau ini sama juga, pemuda juga. Dan beliau terkenal dengan julukan yang luar biasa, apa? Khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sering kita dengar nih di mana-mana. Siapa beliau? Beliau adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ini Wah, biasanya kita temuin di hadis-hadis. Di hadis-hadis Anas bin Malik gitu kan. Dari hadis dari Anas itu. Nah, Anas bin Malik. Apa nih ceritanya nih? Nah, ini siapa sih beliau ini? Ini ajib, Fajar. Anas bin Malik ini dibilang orang Madinah, ya kan? Orang Madinah aslinya, Bani Najjar. Nah, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau waktu itu umurnya 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Masih bocah berarti kan? 10 tahun. Anas bin Malik ini. Ketika waktu Nabi SAW datang ke Madinah. Iya, hijrah ke Madinah itu umurnya 10 tahun. Beliau dari golongan orang-orang yang menyambut Nabi SAW dan ibunya juga Masya Allah, emang ibunya namanya siapa? Ummu Sulaim hadza ajib, perempuan yang luar biasa. Yang waktu itu para sahabat ngasih hadiah ke Nabi SAW. Banyak orang-orang Madinah yang ngasih ini, yang ngasih itu. Ummu Sulaim pengen juga ngasih hadiah ke Nabi SAW. Tapi dia nggak punya apa-apaan. Apa namanya? Emang biasa itu ya budaya kalau ada orang datang ngasih hadiah, apalagi tamu, apalagi ini mau hijrah. Ini luar biasa, apalagi Ansor ini luar biasa banget. Ummu Sulaim datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, yang lain ngasih kepadamu hadiah-hadiah, tapi aku tidak mempunyai apa-apa kecuali anakku ini ya Rasulullah. Ini adalah anakku, aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah SAW. Oh gitu, dikasih anaknya. Buat apa? Buat khidmah. Anaknya yang dikasih. Masya Allah, anaknya yang dikasih. Buat khidmah, buat bantu. Itu anak satu-satunya. Satu-satunya tuh Anas bin Malik. Itu dia udah, ini anaknya Ummu Sulaim ini ya. Nah, mulailah Anas bin Malik khidmat kepada Nabi SAW mulai dari umurnya 10 tahun. Dan berapa jangka waktu khidmatnya? 10 tahun juga. Oh, diberikan Anas bin Malik itu diberikan kepada Rasulullah untuk berkhidmat. Bukan menjadi anak angkat. Bukan, berkhidmat. Nah, berkhidmat. Tapi memang saking dekatnya Anas bin Malik ke Nabi SAW, dia juga masih bocah, ya enggak? Jadi banyak orang-orang yang lain, apalagi dari luar Madinah nih. Kalau mereka datang ke Madinah, mereka bakal nyangka ini kayaknya anaknya Nabi. Iya, masuk keluar rumah. Oh, karena saking dekatnya gitu. Betul, masuk keluar rumah. Orang biasanya masuk keluar rumah pakai assalamualaikum, dia langsung ngerobos gitu. Langsung ngerobos aja. Anas bin Malik, Masya Allah, 10 tahun. Dia pernah menceritakan bagaimana waktu dia melalui tempo 10 tahun itu dengan luar biasa. Dia menceritakannya gimana nih?
pernah suatu hari katanya, pernah aku disuruh Nabi SAW untuk membeli sesuatu dari pasar. Dari pasar. Kasih duit nih Anas, beli hajat ya. Oh iya, ya Nabi SAW. Ya anak bocah ya, masa kecil bocah. Akhirnya jalan ke sono. Di tengah jalan dia lihat teman-temannya pada main. Ya, akhirnya apa? Meleset deh. Mampir deh. Ngepot kalau bahasanya. Ngepot ke sono. Kalau bahasa apa namanya tongkrongan melipir biasanya. Melipir. Iya. Dia lupa sudah apa yang Nabi SAW pesan. Dia asyik main sama temannya. Lah, Nabi nungguin. Gimana? Di rumah nih. Di rumah. Gak balik. Akhirnya Nabi sendiri yang jalan. Ke pasar. Oke, udah deh beli sendiri aja. Pas di jalan nemu nih bocah lagi main sama teman-temannya. Gitu. Langsung Nabi SAW mendekati Anas bin Malik ini dan langsung Nabi SAW main petak umpet kalau bahasa kita pakai ginian tuh, ditutupin matanya. Dan Nabi SAW dari belakang nutupin matanya Anas bin Malik. Itu gitu. Rasulullah yang ngelakuin. Berarti gitu. Kalau kita bercanda sama temen, tebak nih siapa nih gitu. Itu sunnah berarti bercanda. Ada ceritanya tuh emang. Nabi SAW sama Anas bin Malik. Berarti kalau kita bercanda sama temen buat itiba sama Rasul jadi sunnah dong. Dan emang ajib. Jadi sunnah tuh candaan gitu tuh. Candaan gitu. Nah, ini Anas bin Malik langsung paham. Ini tangannya Rasulullah. Kenapa? Karena dia berkata, "Ma masastu, tidaklah aku pernah menyentuh dibajan wala hariran." Tidaklah aku pernah menyentuh dibaj atau harir, sutra yang lebih lembut dan lebih adem daripada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lembut sekali tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wangi harum. Tahu langsung, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung malu ingat dia, Allah betul ada pesan kan Nabi. Itu udah lama banget itu ya. Udah kemana itu? Itu udah akhirnya. Nah, dia lihat Nabi SAW marah-marah nggak, negor nggak. Nah, di sini dia menceritakan. Beliau berkata, semenjak aku khidmat kepada Nabi SAW dari umur 10 tahun sampai 10 tahun kemudian, itu magalali gattu li syai'in fa'altu lima fa'alta wa li syai'in lam af'alhu lima lam taf'aluh. Tidak pernah Nabi SAW negor kepadaku, apalagi marah-marah. Negor pun nggak pernah. Kepada sesuatu yang aku lakukan, kenapa yang kau lakukan? Komen. Iya, komen. Atau kepada yang sesuatu yang aku tidak lakukan, kenapa yang kau nggak lakukan? Itu nggak pernah dikomenin kayak gitu. Apalagi dimarahin dalam 10 tahun itu. Padahal gitu, ini pelayan ya. Ini pelayannya, dia khususnya berhak aja. Tapi Rasulullah nggak lakuin. Begitulah akhlak Nabi SAW. 10 tahun luar biasa. Hadza ajib. Dan Masya Allah luar biasa. Di antara pesan Nabi SAW kepada Anas bin Malik ini, wahai Anas bin Malik, bila mana engkau mampu untuk tidur dan di hatimu tidak ada kebencian, kedengkian kepada siapapun, maka lakukanlah. Itu masih kecil dipesenin kayak gitu? Dipesenin kayak gitu. Berapa lama sih si Anas bin Malik itu khidmat? 10 tahun. 10 tahun. Oh berarti ketika diberi pesan kayak gitu di bawah umur 20? Di bawah umur 20 tahun ya pasti. Masih belasan tahun. Dikasih pesan kayak gitu. Nah, dalam 10 tahun ini luar biasa Anas bin Malik. Ganjarannya apaan sih? Dapat upah enggak? Dapat apa? Nabi SAW memperhatikan Anas bin Malik ini bagaimana perihalnya dan juga keluarganya. Tapi di sini beliau mendapatkan doa yang keren, Fajar. Doa ini luar biasa, manfaat dunia akhirat lagi. Apa itu? Apa doanya? Nabi SAW kasih dia 4 doa. Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah bagi si anak ini, si Anas, apa ya? Fi malihi, dalam hartanya. Satu nih. Fi malihi. Tamam. Wa waladihi, dan anak keturunannya, anak-anaknya. Yang ketiga, wa atilu umrahu, dan panjangin umurnya. Oke, yang keempat, wa adkhilhul jannah, masukin dia ke surga. Jaminan tuh. 4. Ini 4 doa ini. Iya. Nah, yang atu-atu sekarang. Ya Allah berikanlah berkah dalam hartanya. Itu dalam cerita. Anas bin Malik ini ntar jadi orang kaya raya. Beneran tuh? Beneran. Kaya rayanya gimana? Dia bertani. Tapi luar biasa. Dibilang begini. Sahabat bilang, ini kalau kita datang awan yang bawa hujan, kita yakin nih pasti ke kebunnya Anas. Nggak lebih dari situ. Itu karomahnya tuh. Dan dibilang juga sahabat yang lain, kalau kita panen setahun sekali, ini Anas bisa panen setahun 8 kali. Karena awan tadi. Doa. Karena awan tadi banyak hujan-hujan. Berkat doa Nabi SAW. Di mana negeri timur itu hujan ya jarang. Jarang banget sih. Kita jadi Hadramut hujan paling setahun sekali, setahun 2 kali. Itu boro-boro. Iya nggak? Apalagi di sana. Nah ini yang pertama, keberkahan dalam harta. Harta yang luar biasa. Yang kedua, keberkahan dalam anak.
keturunan. Dia cerita gini, Fajar. Dibilang, sungguh, ini pas dia tua ya. Dia tua. Sungguh aku telah menghadiri pemakaman. Ya, dan aku makamkan sendiri dengan tanganku ini. Dari anak keturunanku sudah berapa? Sudah 100 orang. Yang aku hadir sendiri pemakamannya. Anak keturunannya. Anak dan cucunya berarti ya? Iya, anak, cucu, cicit, apa namanya itu habis tuh? Iya. Buyut. Gitu deh. Nggak tahu udah berapa 100. Udah 100 orang yang sudah beliau meninggal. Makamin sendiri. Iya, yang meninggal sebelumnya berarti. Berarti yang masih hidup masih banyak lagi dong. Masih banyak lagi. Berapa? Wallahu a'lam. Berkah di harta tadi. Keberkahan harta, kedua dan anaknya keturunan. Ketiga panjang umur. Iya betul. Emang dalam cerita sahabat ada khilaf. Ada yang bilang beliau meninggal umur 84, ada yang bilang beliau meninggal 94. Ini bukan yang sampai zamannya Imam Muhammad Al-Bagir itu. Oh, lain lagi tuh. Itu seorang sahabat juga yang sempat panjang umur juga, namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini yang dari zaman Rasulullah hidupnya sampai buyutnya Rasulullah. Kan Nabi bilang waktu mangkuin Sayyidina Husain kan ceritanya itu ya. Sayyidina Husain akan datang setelah anakku ini anaknya yang bernama Ali, yang akan dipanggil nanti di hari kiamat Zainul Abidin. Kemudian dia akan punya anak lagi, Ali itu Muhammad Al-Bagir, alladzi bagar ilmunya, membelah ilmu. Bila mana engkau menemuinya wahai Jabir, maka kirim salam dariku kepadanya. Tanda panjang umur tuh. Panjang umur Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kalau Anas enggak sampai gitu. Sampai umur 90-an. Itulah Anas bin Malik. Yang keempat wa adkhilhul jannah. Nah, dia kalau ngeriwayatin doa ini, sungguh Nabi SAW telah mendoakan aku 1 2 3 dan diceritain satu tuh. Yang keempat, ada yang keempat, maka ini adalah harapanku nanti di hari kiamat. Masuk surga. Wah, kata. Yang ketiga ada di dunia tuh. Di dunia tuh 3 semua ada tuh. Di dunia. Hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang. Yang tinggal keempat nih ntar di surga, wah di hari kiamat nanti. Emang tuh harapan kita semua itu. Amin insyaallah. Umurnya panjang, hartanya banyak, keturunannya juga berkah. Berkah ya. Harapan siapa lagi yang enggak kayak gitu ya. Semua ini berkat khidmatnya ke Rasulullah SAW. Oh iya benar itu. Ya, itu dia. Berkat khidmatnya sama Rasulullah. Nah, tapi Anas bin Malik itu juga jadi sosok yang apa namanya? Di bawah, berarti kan dia kecil dengan Rasulullah. Iya, berarti dia tumbuh dewasa dengan didikan Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Yang jadi concern ana Habib, maksudnya yang ana garis bawahi di sini tadi dari cerita Habib nih. Tadi kan Rasulullah katanya nggak pernah marahin gitu, nggak pernah bentak atau nggak pernah komen. Artinya di sini untuk mendapatkan buah yang subur, yang bagus, yang indah nih, emang nggak perlu kekerasan dalam mendidik. Itu dia. Tuh, nggak perlu kekerasan dalam mendidik. Itu dia. Dan memang kekerasan itu kalau seandainya diperlukan, maka itu bukanlah asas. Bukanlah landasan. Itu hanya diperlukan kalau seandainya diperlukan. Sebenarnya sih banyak cara-cara selain dari kekerasan. Wah, bahkan yang nggak pernah dikomentarin jadinya kayak gini. Jadi kayak gini, masya Allah. Jadi berpikir luar biasa. Dan ini Anas bin Malik juga dari antara golongan sahabat-sahabat yang menjadi rujukan ilmu. Selayaknya Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Anas bin Malik, daripada golongan orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, 2000 sekian. Riwayat hadisnya Anas bin Malik ini. Oke. Minal muksirin kalau bahasa mereka itu. Oh, tuh berarti kalau ada anak di depan rumah main petasan, ada anak bercanda-bercanda di masjid, diingetin nggak apa-apa, emang harus diingetin, tapi bukan dengan kekerasan. Apalagi cuman salah 1 atau 2 hal gitu ya. Tuh, kalau mau jadi Anas bin Malik, anak ente kalau mau jadi Anas bin Malik harus sabar berarti cara didiknya tuh. Ya Karim. Ya tapi juga pasti butuh ilmu juga ya dalam pendidikan gitu. Oke. Ada lagi tentang Anas bin Malik. Nah, di antara yang yang Anas bin Malik ceritain juga, ini yang ajib ini Fajar. Memang walaupun ini jarang sekali dinukil oleh ahli sejarah ya. Tapi ini di antara hadis yang sahih dari Sayyidina Anas bin Malik, bagaimana beliau menceritakan hubungannya dengan Nabi SAW. Dan hubungan itu tidak putus dengan wafatnya Nabi SAW sahaja. Nah, bila mana sudah terjalin hubungan hati antara ini dua orang ini, Sayyidina Anas bin Malik dan Rasulullah SAW, maka itu terus hubungan itu akan kekal abadi. Bahkan setelah wafatnya Nabi SAW, beliau berkata, "Ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi." Tidaklah aku melewati suatu malam pun melainkan aku melihat kekasihku di malam itu, Nabi SAW. Setelah Rasulullah wafat. Tiap hari itu nggak pernah luput dari mimpi Rasulullah SAW. Setidaknya mimpi. Karena
Karena ikatan hati tadi. Wah, kata. Makanya ikatan hati itu tidaklah terbatas dengan kematian ataupun dengan jauhnya tempat atau dengan waktu. Waktu dan tempat bukanlah penutup bagi cinta. Berarti ya, Bang, apa sih namanya ya? Iya, kedekatan hati itu lebih mantep, maksudnya lebih ajib daripada kedekatan jasmani. Naam, sahih. Berarti orang yang setiap hari sering cium tangan, cium ini, tapi kalau hatinya jauh, jauh. Bahkan dibilang syuhudul masafah dibilangkan ketika seorang lebih mementingkan perihal jismani. Pengen dekat, yuk dekat. Itu berarti masuk penyakit. Ketika dia lebih mementingkan perihal jismaninya dari perihal hati, hubungan hatinya, rohaninya. Lagi pula kalau kedekatan jasad ya, jasadnya jauh, pergi, selesai, bisa kelar. Iya, selesai. Habis, mati udah kelar. Tapi kalau hati terus abadi dan terus. Wah, begitu deh. Berarti buat pasangan, suami istri, buat anak, orang tua, guru dan murid apalagi. Apalagi guru dan murid. Asasnya begitu emang. Pendekatan apa tadi? Musafah hati ya, grup hati. Betul. Lebih diutamakan daripada jasad. Ada lagi deh. Ya, akhir. Cukup ya. Insyaallah. Marhaba. Masya Allah. Yang pertama, cara mendidik, harus sabar, harus dengan lembut. Yang kedua, ternyata ikatan hati itu lebih tinggi derajatnya, lebih agung derajatnya daripada kedekatan jasad. Oke. Gitu teman-teman sekalian nih yang dengerin ya. Mudah-mudahan semuanya kita doain, Bib. Amin. Juga kita nih, terutama yang dengar, kita yang berdiskusi sini mendapatkan hikmah dari pelajaran dari kisah-kisah para sahabat. Dan kita doain buat teman-teman sekalian juga, mudah-mudahan bisa melewati hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Amin. Sekian dari kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.